di sini dalam acara, dalam kegiatan calling system menuju pemilu damai. Semua yang hadir di sini pasti akan mengharapkan pemilu tahun ini berjalan aman, lancar, sukses. Itu pasti harapan kita semua. Apalagi kami sebagai keamanan selalu mengharapkan, memohon bantuan Bapak-Bapak sekalian untuk membantu kami dalam menstabilkan situasi. Kita tahu tahun ini tahun politik, sebentar lagi Bapak-Bapak akan mengekspresikan pilihannya. Artinya cooling system itu kan, cooling itu kan pendinginan. Kita mendinginkan suasana karena pesta demokrasi ini dengan adanya perbedaan-perbedaan ini kan menimbulkan mungkin rasa panas, situasi yang memanas. Makanya kita adakan cooling system, pendinginan, agar suasana terbangun tetap kondusif, aman. Walaupun perbedaan itu ada. Menjelang pemilu 2024, di lingkungan kami ini masalah berat sangat tidak ada. Cuma ada masalah kecil aja, artinya cuma di tingkat legislatif. Mangga atuh silakan, gitu kan. Yang penting balik lagi, pemilih harus cerdas. Siapa yang telah memberikan untuk lingkungan di lingkungan kami? Ya itulah, gitu. Kira-kira seperti itu. Itulah yang pemilih cerdas aja gitu, yang kita harapkan. Saya yakin yang namanya demokrasi itu pasti berbeda-beda. Tapi perbedaannya ini tentunya kita berfilosofi kepada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Datang ke bilik nanti siapa yang dipilih. Jangan sampai kesempatan ini membuat bapak-bapak gamang, bapak-bapak ragu sehingga tidak memilih. Itu juga tidak baik. Kalau kami memang tidak memilih. Alhamdulillah sampai saat ini dan mudah-mudahan tidak terjadi untuk pergesekan-pergesekan selama kampanye di wilayah kami. Alhamdulillah tidak ada, semudah-mudahan tidak ada. Antisipasi yang kami lakukan adalah kita selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik antara instansi terkait dan kita memberikan pengamanan secara kontinu. Dan yang jelas dengan SOP yang sudah STR ataupun STR yang sudah pimpinan kita berikan kepada kita. Saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan dari kepolisian, bahwa kegiatan ini sangat positif dalam rangka mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan berdemokrasi sehingga terlaksana pemilu yang damai, aman, dan lancar di Kelurahan Cimuning. Ketika menghadapi calling system pemilu, ada sinergitas ya antar masyarakat, pemerintah di sini dua, antara pemerintah daerah dengan pihak keamanan yaitu kepolisian. Dan itu juga saya mengharapkan gitu supaya tidak terjadi miss, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu harus kompak. Itu saya senang sekali dengan Cimuning ini 3 pilarnya, saya rasa bagus itu. Tentunya ini sangat baik sekali bisa hadir acara cooling system di wilayah kami. Kenapa? Tentunya sedikit mengedukasi tentang adanya kegiatan pilkada pileg ini di wilayah kami untuk mencerdaskan kepada warga untuk tidak ribut. Jadi untuk dapat mengikuti berpartisipasi di Pilpres Pileg ini dengan aman, damai, tanpa ada keributan. Tentu ini arahan yang sangat baik sekali dari kegiatan pihak kepolisian dari sektor Polsek Bantar Gebang tersebut. Saya ingin menanyakan, ini kan musim kampanye juga ya. Saya sering melihat di jembatan-jembatan lingkungan itu banner-banner caleg itu sangat mengganggu, menghalangi pandangan kita dari arah yang berlawanan itu. Kita sering hampir benturan. Itu saya ingin tanyakan, itu aturannya seperti apa? Atau boleh nggak sih kita kalau mengganggu itu banner mengganggu, boleh nggak kita atau paksa atau bagaimana? Lakukan koordinasi.
Lakukan koordinasi, mungkin yang seperti itu lapor dulu ke RT RW, nanti ke Panwascam ya Pak ya, Panwascam. Nanti di situ Panwascam akan bergerak, mungkin didampingin Bimaspol atau Babinsa. Tapi yang menurunkan semua itu tidak ada. Kita Babinsa maupun Bimaspol tidak boleh. Nah itulah, semua sudah ada aturannya. Kalau terkait antisipasi APK dari beberapa atribut tadi, apabila saya sudah menyampaikan, apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan, silakan lakukan koordinasi. Koordinasi dengan instansi yang terkait dengan adanya pemilu tadi. Saya menyarankan tidak dilakukan secara pribadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita mempertinggi ataupun memperluas komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait. Pada prinsipnya kami menghimbau kepada seluruh jajaran pengurus RT dan RW bahwa punya pilihan itu boleh. Tapi sebagai pengurus RT, pengurus RW tentunya kita bisa menjaga hubungan emosional antar warga. Sehingga kalau kita bisa menjaga hubungan emosional itu, kerukunan warga bisa tercipta dengan baik di wilayah. Antara Pak Lurah, Babinsa dan Bimaspol itu sama-sama mengontrol situasi kondisi masyarakatnya ya. Kemudian ditopang oleh Bukapolsek sendiri yang memberikan support gitu. Nah, saya terima kasih banget itu gitu. Nah, apalagi menghadapi pemilu ke depan ya, yang pemilu damai. Ya tadi saya katakan kalau di RW 22 ini saya pastikan gitu. Saya pastikan insya Allah saya pastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Karena bentuk pemilu ini udah bukan baru tahun ini. Dari tahun-tahun kemarin juga sudah ada pemilu gitu kan. Dan saya rasa masyarakat udah di RW 22 ini mungkin 90% ke atas dewasa semua lah. Polri, perwakilan dari Bimaspol di wilayah kami saat ini alhamdulillah cukup luar biasa aktif. Jadi Bapak Bimaspol yang sekarang Bapak Kafid aktif keliling kepada masyarakat di sekitar kita, menjaga ketertiban, pengamanan, dan selalu berkoordinasi dan selalu masuk ke wilayah RT, RW itu rutin. Jadi beliau alhamdulillah memberikan banyak informasi dan sifatnya pemberitahuan tentang lingkungan untuk selalu berhati-hati. Itulah kepedulian kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, tolong diperhatikan. Kasihan anak-anak kita yang harusnya melewati karena kasih sayang kita, rasa sayang kita terlalu ke anak, kita turuti semuanya. Kemarin ada tawuran di Bantar Gebang, Pangkalan 2, 5, Pangkalan 4 ya, yang depan pom bensin. Itu saya hanya ketempatan TKP-nya. Iku wargane warga Bekasi Timur, warga Cilengsi, Jonggol, Jatisampurna dan sebagainya. Mereka janjian di Pangkalan 4 tadi. Setelah kita lakukan pemeriksaan seperti itu modus-modus mereka. Pamitnya mau olahraga, mau futsal. Nah setelah futsal monggo bapak-bapak cek lagi balik turun anake. Loh itu kejadiannya tengah malam kejadiannya udah di atas jam 11. Loh nek anak-anak orang mulai bapaknya nggak goleki ya kebangetan aja mau gawe tok. Yo anaknya digoleki kalau belum pulang jangan mau gawe tok. Nyoblos tok. Ya. Maksudnya nek nggak pulang Pak Herman ketawa. Nek nggak pulang dicariin. Intinya ini kita menghindari ya. Namanya kalau sudah takdir yang bisa merubah takdir itu apa sih? Kan diri kita sendiri. Gitu loh, maksud saya gitu. Kalau kita jaga orang yang kita jaga itu apa? Saya bahasanya campuran ya. Keluarga inti kita dicek and recheck. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita, perhatian kita, anak-anak kita tersayang, tercinta, mudah-mudahan terhindarkan dari hal-hal seperti itu. Karena kemarin juga kita menangani ya intinya anak sampai sekarang itu Pak Lurah anaknya itu Pak RW belum normal. Jadi anaknya itu hasil dari dokter mengatakan bahwa anak itu berhadapan dengan maut. Jadi dokter sendiri sudah memberikan diagnosa bahwa anak ini berhadapan dengan maut karena apa? Di kepalanya itu kerusakannya tuh kayak sarang laba-laba gitu. Itu anak baru mau masuk SMA atau SMK. Ya itu sama. Dari rumah mungkin pamitnya mau mainnya sampai ke Vida, sampai kemana-mana ketemuan di situ ya. Sakjane kalau anak itu mungkin kalau nggak jadi korban ya jadi pelaku juga.
Kan kalau dua kubu bersentuhan itu ya kalau nggak jadi korban jadi pelaku, tapi kalau jadi korban galak epol keluarganya ini nggak mau sadar bahwa kenapa anak saya jadi korban gitu, nggak mau koreksi ke situ sampai ke situ maksud saya gitu. Jadi anaknya ini untung jadi korban, kalau nggak jadi korban jadi pelaku, ya kan? Nah sekarang mereka beramai-ramai di situ mau ngapain? Kalau memang mau futsal kenapa mesti bentrok? Kalau mau ngaji kenapa mesti berantem? Nah, ini kita berbagi aja, maksud saya berbagi biar Bapak Ibu, Bapak-bapak paham, itulah kepedulian kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, tolong diperhatikan. Kejadian-kejadian itu memang ada di lingkungan kami, baik dari warga kami sendiri maupun yang hanya kami ketempatan. Beberapa kali terjadi tawuran ataupun kenakalan remaja tadi sampai menimbulkan korban. Ada korban yang sampai sekarang mohon maaf fisiknya terganggu, kemudian motoriknya juga terganggu. Anak tersebut sama dokter sudah dinyatakan berhadapan dengan maut, tapi alhamdulillah anak itu bisa tumbuh pelan-pelan. Kami selalu memberikan edukasi kepada warga masyarakat untuk menyayangi putra-putrinya dengan memperhatikan pergaulannya, dengan memberikan kebebasan tapi yang mengikat. Dalam arti kita selalu sebagai orang tua memberikan kebebasan mereka untuk berorganisasi, kebebasan mereka untuk bergaul, tapi tetap kita awasi. Contohnya apa? Karena dengan media sosial mereka melakukan hasrat mereka sebagai anak muda, berkomunikasi melalui media sosial. Kalau dia salah langkah dalam mengambil keputusan untuk bergabung di media sosial tersebut, akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sudah beberapa contoh mereka dalam media sosial itu mengatasnamakan olahraga, mengatasnamakan organisasi yang baik. Yang baik ternyata mereka ujung-ujungnya tawuran, ajakan untuk tawuran atau perbuatan yang tidak bagus. Untuk Kamtibmas wilayah Kelurahan Cimuning khususnya sampai sekarang ini situasi masih ya aman lah. Ya kita kerjasama dengan Pak Babinsa, Pokder Kamtibmas maupun RT RW, Linmas, kita jalan bareng. Ya antisipasi kejahatan jalanan, terutama tawuran. Pada minggu yang lalu, kebetulan sekali itu ada tetangga saya sebelah rumah saya itu hampir terjadi insiden, bukan insiden ya, kayak semacam begal gitulah, perampasan dengan modusnya itu mengaku sebagai bahwa motornya itu menunggak cicilan gitu loh. Padahal sebenarnya motornya itu pun sudah lunas. Nah kebetulan lokasi TKP-nya itu di BTR 5 di dekat area Indomaret itulah.